Cinta yang bersemi di medan laga. Kisah ini dimulai pada suatu hari di musim semi tahun 2008. Bunga Lestari, saat itu berusia pertengahan 20-an, adalah seorang perwira muda yang baru saja menyandang pangkat Letnan 1, Letu, di Korps Kesehatan Militer, KES, Tentara Nasional Indonesia, TNI. Ia memiliki kepribadian yang selalu ingin menantang dirinya sendiri. Meskipun kehidupan mengabdi sebagai prajurit di tanah air sangatlah berarti, di dalam hatinya ia selalu mendambakan kesempatan untuk bisa bergabung dengan rekan-rekan medis militer lainnya ke luar negeri, ikut dalam misi penjaga perdamaian dan merawat langsung para pasien yang lebih membutuhkan. Tepat pada saat itu, ada pengumuman rekrutmen personel tambahan untuk kontingen Garuda yang akan diberangkatkan ke sebuah negara di Timur Tengah yang sedang dilanda konflik. Tanpa ragu, Bunga Lestari dengan mantap mendaftarkan diri. Hampir seluruh keluarga dan sahabat menentang keputusannya. Terutama kedua orang tuanya yang menasihatinya untuk berpikir lebih matang mengenai medan perang yang berbahaya. Namun, Bunga adalah pribadi yang teguh pendirian. Sebagai seorang perwira medis, Bunga ingin menolong orang lain. Bunga pikir, jika ada tempat yang membutuhkan tangan Bunga, dimanapun itu, Bunga harus pergi, ucapnya. Di hadapan tekad itu, kedua orang tuanya tak bisa lagi menghalangi. Jika di sana Bunga bisa menyelamatkan satu nyawa dan menyumbang secuil peran dalam menjaga perdamaian, alangkah baiknya. Dengan satu harapan itu, Bunga mengambil keputusan besar untuk berangkat ke luar negeri. Saat menaiki pesawat angkut militer, Bunga merasa gugup sekaligus bersemangat. Ini adalah pertama kalinya ia bertugas di luar negeri sejak dilantik menjadi perwira. Meskipun negeri itu penuh dengan luka perang, ia menganggap merawat para prajurit penjaga perdamaian dan warga sipil yang terluka adalah kewajibannya. Menatap langit asing yang terbentang di luar jendela pesawat, ia berkata pada dirinya sendiri, "Semangat, Bunga. Tugas yang harus kau kerjakan ada di sini." Setibanya di lokasi, fasilitas di dalam kamp pasukan multinasional, tempat kontingen Garuda bermarkas, sangat berbeda dengan kehidupan militer di Indonesia. Ancaman serangan dari kelompok bersenjata, terik matahari yang menyengat di siang hari, serta perbedaan suhu yang ekstrim adalah hal-hal yang belum pernah Bunga alami di barak-barak di Indonesia. Meski begitu, di dalam unit, para prajurit Indonesia saling membantu dan beradaptasi. Bunga pun ditempatkan di sebuah barak lapangan yang akan menjadi tempat tinggalnya dan berhasil melalui perkenalan pertamanya dengan tim medis yang akan bekerja bersamanya. Beberapa hari setelah kehidupan di misi dimulai secara resmi, Bunga untuk pertama kalinya bertemu dengan para prajurit Amerika Serikat. Unit AS dan kontingen Garuda sering mengadakan kegiatan medis dan kemanusiaan bersama, sehingga interaksi antar unit cukup sering terjadi. Pria yang ia temui saat itu adalah Andrew, seorang perwira AS berusia akhir 20-an, beberapa tahun lebih tua dari Bunga. Awalnya mereka hanya saling sapa, tetapi percakapan mengalir secara alami. Bunga, dengan pengetahuan medisnya sebagai seorang perwira kesehatan, dan Andrew, yang sangat tertarik pada bidang medis militer, menemukan titik temu. Awalnya mereka hanya bertukar pikiran tentang cara menangani luka ringan atau pertolongan pertama darurat. Ketika Bunga bertanya tentang istilah teknis dalam bahasa Inggris, Andrew menjelaskannya dengan ramah. Sebaliknya, ketika Andrew ingin membandingkan dengan istilah medis di Indonesia, Bunga dengan sabar mengajarinya. Perlahan tapi pasti, keduanya saling mendekat, dan meskipun berbeda bahasa dan budaya, mereka dengan cepat membangun keakraban. Suatu malam yang larut, Bunga dan Andrew tak sengaja bertemu di sebuah kontainer yang difungsikan sebagai ruang rekreasi unit. Sambil menyeruput kopi instan dan berbincang dengan bahasa Inggris seadanya serta bahasa isyarat, Andrew tiba-tiba mengaku, "Sebenarnya, aku ingin mendalami ilmu kedokteran." Jadi setelah penugasan ini,
Aku sedang bersiap untuk menjadi dokter militer. Mendengar itu, mata Bunga berbinar. Ia pun berbagi bahwa impiannya sejak dulu adalah merawat orang lain. Malam itu, langit di tanah konflik penuh bintang, dan percakapan mereka berlangsung lebih lama dan mendalam dari yang mereka duga. Waktu berlalu, keduanya menjadi sosok yang semakin istimewa bagi satu sama lain. Rasa sepi, cemas, dan ketegangan berada di negeri asing sejenak sirna saat mereka bisa bercerita dengan jujur. Meskipun tempat itu bisa disebut medan perang, di mana ada manusia, di situ pasti ada tawa dan kehangatan. Bunga dan Andrew berbagi kehangatan itu dengan saling bercerita tentang kehidupan sehari-hari, mimpi, keluarga, dan masa lalu mereka. Hingga suatu hari, seorang prajurit penjaga mendeteksi sebuah mobil mencurigakan mendekati pinggiran pangkalan. Mobil itu terus melaju meski sudah diberi sinyal untuk berhenti. Prajurit penjaga segera melepaskan tembakan peringatan, tetapi mobil itu ternyata berisi bom. Sesaat kemudian, ledakan dahsyat terjadi. Dua prajurit penjaga yang berada paling dekat terlempar akibat ledakan. Mereka terluka parah. Seluruh pangkalan segera berada dalam status siaga tinggi. Bunga dan rekan-rekan medis lainnya, bersama para dokter militer, berlari sekuat tenaga untuk mengevakuasi korban. Andrew juga dengan sigap meluncur ke lokasi kejadian. Meskipun serpihan mobil yang hancur beterbangan, Andrew tanpa ragu memindahkan para prajurit yang terluka ke area aman. Pada saat itu, Bunga dengan tas medisnya segera menghentikan pendarahan pada luka-luka yang parah dan terus memeriksa kondisi korban agar mereka tetap sadar. Situasi di lokasi sangat kacau, tetapi keduanya saling mengandalkan tatapan mata dan melakukan semua tindakan yang diperlukan. Akibat ledakan, salah satu prajurit mengalami luka parah di kaki, sementara yang lainnya menderita pendarahan hebat di bagian perut. Bunga berusaha memberikan infus darurat dan menghentikan pendarahan, sementara Andrew memasang bidai untuk menstabilkan kondisi mereka. Berkat penanganan cepat mereka, nyawa para korban berhasil diselamatkan. Meskipun khawatir akan adanya kebakaran susulan atau serangan lain, tidak ada teror lebih lanjut yang terjadi. Dengan bantuan tim medis dan penyelamat lainnya, para korban segera dipindahkan ke area aman yang memiliki fasilitas medis lapangan. Baru saat itulah Bunga dan Andrew bisa bernapas lega. Malam itu, Bunga sulit menahan gejolak emosinya. Bukan hanya syok akibat ledakan, tetapi saat berjuang menyelamatkan nyawa, ia benar-benar merasakan bahwa inilah medan perang. Rasa takut bahwa dirinya juga bisa terluka parah dalam situasi berbahaya itu datang terlambat. Namun di saat yang sama, ketertarikan yang aneh pada Andrew, yang bersama-sama dengannya menerjang bahaya, menjadi semakin kuat. Andrew pun merasakan hal yang sama. Saat berhadapan dengan momen hidup dan mati, sosok Bunga yang dengan tulus menolong semua orang, termasuk dirinya, meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Di tengah dentuman senjata dan ledakan yang dingin, kepedulian yang hangat, profesionalisme, dan tekad kuat yang ditunjukkan Bunga telah menggetarkan hati Andrew. Larut malam itu, keduanya diam-diam bertemu di sudut pangkalan. Tatapan mata mereka bertemu, diiringi pertanyaan singkat, "Kamu baik-baik saja?" yang mengandung kelegaan dan emosi yang tak terkatakan. "Ya, untungnya aku baik-baik saja," jawab Bunga singkat. "Kamu pasti sangat terkejut, ya?" Andrew mengangguk, namun tetap tersenyum lembut. "Seharusnya aku yang bertanya. Hari ini, kalau bukan karena kamu, bisa terjadi hal yang lebih buruk. Terima kasih banyak." Dan pada saat berikutnya, tanpa kata-kata, keduanya saling berpelukan erat. Malam itu, angin gurun yang kering berhembus tanpa setetes pun hujan, tetapi hati keduanya membara lebih hebat dari sebelumnya. Kebahagiaan karena selamat dari situasi berbahaya,
ditambah dengan kepercayaan dan rasa suka yang mendalam, berujung pada sebuah pengakuan. Bunga, aku tidak tahu harus bilang apa tentang perasaan ini, tapi yang pasti, kamu sangat berarti bagiku, kata Andrew. Bunga pun merasakan hatinya seakan mau meledak. Meskipun cemas tak bisa menyampaikannya dengan baik dalam bahasa Inggris, ia berkata jujur, aku juga. Mari kita saling menjaga dan tetap bersama. Cinta pun dimulai, dirawat dan dijaga di tengah kehidupan militer yang penuh risiko. Tentu saja, perbedaan kebangsaan dan posisi mereka, seorang perwira medis Indonesia dan seorang perwira AS, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Namun di dalam unit, mereka hanya diam-diam saling mencintai layaknya sepasang kekasih, dan terkadang menjadi sahabat yang saling bersandar di saat sulit. Momen-momen kecil seperti makan nasi kotak bersama atau obrolan singkat menanyakan kabar setelah jam kerja sudah cukup memberikan penghiburan besar bagi keduanya. Namun, masa tugas tidak berlangsung selamanya. Ketika jadwal penugasan berakhir, hari di mana Bunga harus kembali ke Indonesia dan Andrew kembali ke Amerika pun semakin dekat. Apakah kita bisa bertemu lagi? Atau semua ini hanya akan menjadi kenangan sesaat? Keduanya sering dilanda cemas dan sedih. Akhirnya, hari kepulangan itu tiba. Perpisahan singkat di landasan pacu lapangan. Kita pasti bertemu lagi. Jaga diri, ya, kata Andrew dengan bahasa Indonesia yang masih kaku. Bunga menahan air mata dan mengangguk. Aku tahu. Kita akan tetap berkomunikasi. Aku akan menunggu. Kembali ke Indonesia, Bunga melanjutkan kehidupan normalnya di sebuah rumah sakit militer di Jakarta, tetapi sudut hatinya terasa hampa. Kenangan saat-saat tegang di luar negeri dan kekosongan yang aneh menghampirinya. Untungnya, ia tetap berkomunikasi dengan Andrew melalui pesan, email, dan sesekali telepon internasional. Hanya dengan mendengar suara satu sama lain dan mengetahui bahwa pasangannya baik-baik saja, mereka perlahan mempersempit jarak yang bahkan lebih jauh dari medan perang. Beberapa bulan berlalu, suatu hari Andrew tiba-tiba memberi kabar akan datang ke Indonesia. Bunga sangat terkejut dan bergegas ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk menjemputnya. Bertemu kembali dengan Andrew di bandara, ia terlihat sedikit lebih tegap dari sebelumnya. Ia tersenyum cerah dan berkata dengan suara yang jelas meskipun logatnya masih kaku, seolah telah banyak berlatih, "Aku kangen kamu." Satu kalimat singkat itu membuat Bunga tanpa sadar berlari dan memeluknya erat. Namun, ada satu rahasia yang belum Bunga katakan padanya. Ia tak pernah menyangka bahwa momen saat mereka saling mencinta di hari-hari terakhir di medan laga ternyata telah menumbuhkan benih kehidupan baru. Awalnya ia hanya merasa tubuhnya sedikit tidak nyaman, mengira itu hanya kelelahan yang menumpuk. Tetapi hasil pemeriksaan di rumah sakit memastikan bahwa ia sedang hamil. Bunga terkejut, tetapi pada saat yang sama, perasaan berharga tumbuh di hatinya. Ini anak Andrew dan aku. Pilihan apa yang harus kuambil? Di saat ia berjuang sendirian dengan pikirannya tanpa berani memberitahu orang tuanya, Andrew justru mengabarkan akan datang. Akhirnya, Bunga mengambil keputusan. Setelah menjemputnya dengan gembira di bandara, mereka menuju apartemen dinas Bunga. Awalnya mereka minum teh dan saling bercerita tentang kabar masing-masing. Andrew dengan tulus berkata, "Sebenarnya, ada yang ingin aku sampaikan padamu." Setelah kembali ke Amerika, sambil mempersiapkan kuliah kedokteran militer, aku sangat merindukanmu. Karena itu, aku mengambil cuti untuk datang ke sini. Mendengar kata-kata tulus itu, mata Bunga memerah, tetapi di dalam hatinya ada pengakuan lain yang ingin ia sampaikan. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Sebenarnya, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan."
Mungkin kamu akan sulit percaya, tapi kita akan punya anak. Seketika itu, Andrew tertegun tanpa kata. Wajahnya menunjukkan campuran antara kebingungan, kebahagiaan, dan kekhawatiran. Tetapi sesaat kemudian, ia menatap Bunga dengan tatapan serius. Benarkah? Anak kita? Ya Tuhan, aku tidak percaya. Ini benar-benar sebuah anugerah. Mendengar reaksi itu, air mata Bunga tumpah. Ia takut Andrew akan pergi atau merasa terbebani, tetapi ketakutan itu sirna dalam sekejap. Andrew tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, memeluk Bunga erat dan berkata, "Demi anak ini, aku ingin menikah denganmu. Kalau kamu bersedia, maukah kamu menikah denganku?" Maka, keduanya segera mempersiapkan pernikahan. Tentu saja, pernikahan itu sendiri adalah masalah besar, dan perbedaan kewarganegaraan menimbulkan kerumitan dalam urusan administrasi. Tetapi yang terpenting adalah perasaan tulus yang mereka miliki. Orang tua Bunga awalnya juga sangat terkejut dan khawatir, tetapi melihat kesungguhan Andrew dan niatnya untuk bertanggung jawab, mereka akhirnya merestui pernikahan itu. Akhirnya, sebuah pernikahan sederhana namun penuh makna diadakan di Indonesia. Bunga mengenakan kebaya putih modern yang anggun sambil tersenyum bahagia, sementara Andrew berdiri di sampingnya dengan seragam militernya yang gagah. Setelah menikah, meskipun Andrew sesekali harus bertugas ke luar negeri sesuai tuntutan militer AS, keduanya memutuskan untuk tinggal bersama di Indonesia. Bunga bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai perwira medis di TNI, sementara Andrew, sebagai prajurit AS, berhasil mendapatkan penempatan sebagai atase militer atau bekerja dalam program kerja sama pertahanan antara AS dan Indonesia. Meskipun urusan administrasi tidak sederhana, militer kedua negara menghormati keinginan Andrew untuk memulai kehidupan setelah menikah di Indonesia. Begitulah mereka membangun sebuah keluarga. Kemudian, mereka dikaruniai 2 putra dan 1 putri. Ketika putra pertama mereka, Bagas Pratama, lahir, Andrew meneteskan air mata sambil memeluk putranya. "Terima kasih sudah datang ke dunia ini." Bunga sekali lagi terharu melihat suaminya. Meskipun anak dari pasangan beda negara, keberadaan bayi itu sendiri adalah sebuah berkah. Putra kedua mereka, Daffa Adriansyah, selalu mengikuti kakaknya dengan bola di tangan. Karena ayahnya seorang tentara, sejak kecil ia menyukai mainan model tank atau miniatur prajurit. Andrew menatap putranya dengan sayang, tetapi juga khawatir apakah anaknya hanya melihat sisi gagah dan romantis dari dunia militer tanpa melihat bahaya perang. Namun, di bawah asuhan hangat Bunga, Daffa tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Putri bungsu mereka, Kirana Lestari, adalah putri kecil kesayangan keluarga. Kakak-kakaknya sangat menyayanginya, tetapi terkadang keisengan mereka membuatnya menangis manja layaknya anak bungsu. Setiap kali menatap Kirana, Andrew teringat tatapan jernih anak-anak di daerah konflik yang pernah ia temui. Hal itu membuatnya teringat janji lamanya untuk memberikan dunia yang lebih baik bagi anak-anak korban perang. Ketika ketiga anaknya memasuki usia sekolah dasar, lalu remaja, dan tumbuh dewasa, ada kalanya Bunga dan Andrew menghadapi kesulitan karena perbedaan budaya dan masalah pengasuhan anak. Tetapi mereka selalu teringat titik awal mereka, krisis di medan perang, kepercayaan yang mereka berikan satu sama lain, dan janji yang mereka ucapkan saat menghadapi kenyataan akan memiliki anak. Semua kenangan itu mengikat mereka semakin erat. Selama pernikahan mereka, Andrew dan Bunga sesekali bertanya apakah mereka menyesali jalan yang telah dipilih. Terutama ketika Andrew harus kembali bertugas ke luar negeri, Bunga memberinya semangat. "Kita bertemu di medan perang, jadi kalaupun nanti harus ke medan perang lagi, aku bisa mengerti."
Itu adalah tugas yang harus kamu lakukan, dan itu juga hal yang pernah kita lalui bersama. Andrew pun menunjukkan kepercayaan yang kokoh. Melihatmu melanjutkan hidup sebagai perwira medis di Indonesia, aku sekali lagi sadar betapa kuat dan hangatnya dirimu. Demi kamu dan anak-anak, aku bisa pergi kemana saja. Ketika anak-anak mereka tumbuh besar dan mendengar cerita tentang bagaimana orang tua mereka bertemu di medan perang, saling jatuh cinta, dan menyelamatkan nyawa di tengah teror, mereka semua terkejut dan sangat kagum. Ayah, Bunda, ceritanya seperti di film. Apakah kami bisa melakukan hal-hal hebat seperti itu? Menanggapi pertanyaan Kirana, Bunga dengan lembut menjawab, jika kamu bertindak dengan cinta dan tanggung jawab, kamu bisa menolong siapapun, dimanapun. Itu bukan film. Saat itu kami benar-benar berusaha sekuat tenaga, tambah Andrew sambil mengangguk. Benar, kami tulus satu sama lain, dan itulah yang terpenting. Keluarga dengan 5 anggota itu telah menetap di Indonesia, dan sesekali mereka juga pulang ke Amerika untuk mengunjungi keluarga Andrew. Awalnya anak-anak mereka kesulitan dengan lingkungan baru, tetapi kini mereka bisa dengan bebas beralih antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan sangat menikmati perjalanan pulang pergi mengunjungi kakek nenek mereka. Mereka melintasi Indonesia dan Amerika, mengalami dunia yang lebih luas, dan tidak takut menerima budaya baru. Semua ini berkat takdir yang dibangun oleh orang tua mereka, melintasi batas negara di medan perang. Bunga sesekali masih bertemu dengan rekan-rekan seperjuangannya dan mengenang masa-masa di luar negeri. Hari ketika prajurit penjaga kita terluka parah, itu benar-benar nyaris terjadi bencana besar. Saat itu semua orang panik. Raut wajah Bunga saat mengenang masih menyiratkan sedikit kengerian dan kelegaan. Dan cerita itu selalu berujung pada pertemuan takdirnya dengan Andrew. Sebagai seorang perwira medis yang menyelamatkan nyawa dan sekaligus memutuskan untuk terikat seumur hidup dengan jodoh yang ditemuinya di medan perang. Hidup ini benar-benar bisa berubah drastis, tergantung pada kesempatan dan orang yang kita temui, Bunga selalu berkata sambil tersenyum. Dan kesimpulannya selalu tentang keagungan cinta. Bahwa bahkan di tempat di mana peluru bersahutan dan bom meledak, perasaan tulus antar manusia bisa tetap kokoh tak tergoyahkan. Bahwa kepedulian kecil satu sama lain dalam kesulitan pada akhirnya bisa menciptakan takdir seumur hidup. Dan bahwa meskipun berbeda bangsa dan bahasa, selama hati terhubung, orang bisa bersama. Kisah Bunga dan Andrew telah membuktikannya kepada banyak orang. Kisah ini seperti sebuah drama, tetapi sama sekali bukan mimpi yang tidak realistis. Dua insan bertemu di tengah medan perang sungguhan, di antara bahaya penugasan, dan terhubung secara tulus di tengah krisis hidup dan mati. Dalam saat-saat genting, mereka tanpa ragu saling menolong, terkadang menghadapi pengorbanan yang menyakitkan, dan mencari makna hidup. Dan selama proses menikah, hamil, melahirkan, dan membangun keluarga, keputusan yang tidak mudah, mereka menangkap keajaiban-keajaiban kecil yang diberikan dan akhirnya membangun kebahagiaan yang sederhana namun sangat berharga. Di panggung dramatis bernama Cinta yang Bersemi di Medan Laga, Bunga dan Andrew telah menjadi pasangan hidup yang ditakdirkan. Persatuan mereka adalah gambaran yang melampaui banyak perbedaan, Amerika dan Indonesia, perwira dan perwira. Ini menyampaikan pesan bahwa cinta sejati tidak dapat dihalangi oleh perbedaan budaya, bahasa, atau bahkan status dan keadaan. Di sisi lain, ini juga mengingatkan kita akan keluhuran menyelamatkan nyawa bahkan di lingkungan berbahaya dan kegembiraan yang dibawa oleh pengabdian itu. Pada akhirnya, di suatu tempat di bumi ini, masih ada prajurit yang menerima risiko untuk bertugas di luar negeri dalam keadaan yang tidak stabil. Mungkin mereka juga akan seperti Bunga dan Andrew di medan perang tahun itu. Di tengah kesepian dan ketegangan di negeri asing,
bertemu seseorang dan menemukan harapan untuk saling bersandar untuk hidup. Melalui kisah ini, kita bisa percaya pada kemanusiaan dan kemungkinan cinta bisa tumbuh bahkan dalam kesulitan. Begitulah kisah yang dimulai dari medan perang tahun 2008 dan nasib dua insan yang berlanjut antara Indonesia dan Amerika, kini telah menjadi keluarga bahagia dengan 3 orang anak yang selalu mendukung mimpi satu sama lain. Gambaran itu membawa haru yang mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Hidup memang tidak bisa ditebak, dan cinta terkadang datang dengan cara yang aneh. Tetapi itu adalah jalan terhangat untuk menyelamatkan manusia dan memelihara jiwa. Epilog tambahan. Kehidupan sehari-hari di pangkalan militer berlawanan dengan dugaan, cukup monoton namun selalu diwarnai ketegangan karena tidak tahu kapan sesuatu akan terjadi. Para prajurit berpatroli dan berjaga di bawah terik matahari, sementara para perwira medis bahkan setelah jam kerja harus selalu siaga. Karena ini adalah daerah yang kekurangan air, mandi dengan layak pun tidak mudah. Setiap kali ada waktu istirahat, Bunga dan Andrew saling mengajari bahasa masing-masing. Bunga yang tidak mahir berbahasa Inggris belajar satu persatu pengucapan dari Andrew, dan sebaliknya. Awalnya, usaha mereka menghafal kata-kata terlihat lucu, tetapi setiap kali mereka bisa saling sapa dalam bahasa pasangan mereka, seperti "selamat malam" atau "kamu sudah bekerja keras", perasaan aneh yang hangat muncul. Bunga sering merawat pasien dan memeriksa kesehatan para prajurit. Dari luka ringan, patah tulang, hingga kasus dehidrasi. Ia bahkan ikut dalam kegiatan bakti sosial medis bersama relawan lokal. Di sana, ia sekali lagi merasakan kebanggaan sebagai seorang perwira kesehatan TNI Andrew, meskipun seorang perwira infanteri, sering mengamati pekerjaan Bunga karena ketertarikannya. Setelah kembali ke Indonesia, Bunga awalnya merasa lega, tetapi seiring waktu ia merasa hampa. Kerinduan pada Andrew semakin besar. Meskipun beberapa orang bertanya apakah itu hanya romansa masa perang, bagi Bunga itu adalah perasaan yang tulus. Namun, ketika mereka memutuskan untuk menikah dan kehamilan terungkap, Bunga kembali menghadapi kekhawatiran dari lingkungan sekitar. Menikah dengan orang Amerika, apa bisa hidup di Indonesia? Apa benar akan bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus datang. Ia menanyai dirinya berkali-kali, tetapi kesimpulannya tetap cinta dan tanggung jawab. Jika bukan Andrew, aku tidak akan membuat keputusan ini. Ayah dari anakku harus dia, dan aku ingin bersamanya. Keyakinan itulah yang ia pegang teguh. Kehidupan setelah menikah tidak selalu mulus. Ada kerumitan birokrasi, dan setiap kali Andrew harus bertugas ke luar negeri, jarak kembali memisahkan mereka. Bunga harus mengurus anak-anak sambil tetap menjalankan tugasnya. Tetapi Andrew selalu berusaha mendukungnya dari jauh. Kita bertemu di medan perang, jarak ini bukan apa-apa, menjadi candaan sekaligus kebenaran bagi mereka. Anak-anak mereka tumbuh kuat di tengah keluarga multikultural. Bagas, putra sulungnya, bermimpi menjadi dokter militer seperti orang tuanya, tetapi juga memiliki pandangan kritis terhadap perang. Daffa memiliki bakat olahraga dan ingin mengharumkan nama bangsa. Kirana, si bungsu, bercita-cita menjadi aktivis hak asasi manusia, terinspirasi dari orang tuanya. Melihat anak-anak mereka tumbuh dengan cita-cita mulia, Bunga dan Andrew merasa bersyukur. Mereka yang dulu mempertaruhkan nyawa di medan perang kini menjalani kehidupan keluarga yang damai dan berharga. Kenangan tentang bagaimana mereka saling melindungi di tengah kesulitan tetap menjadi fondasi kuat bagi pernikahan mereka hingga kini. Kisah Bunga dan Andrew, yang dimulai dari kontingen Garuda di medan perang, kini telah menjadi sejarah mereka sendiri dan terus diwariskan ke generasi berikutnya. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa cinta, pengabdian,
dan kepercayaan dapat mengatasi segala rintangan. Dari tahun 2008, melewati berbagai waktu dan peristiwa, mereka tetap teguh melindungi satu sama lain bersama anak-anak mereka dan memimpikan masa depan. Gambaran itu adalah bukti hidup akan keagungan cinta sejati. Sampai di sini, kisah mereka yang dimulai di Tanah Penugasan tahun 2008 berakhir, namun juga menjadi sebuah awal yang baru. Masa depan keluarga mereka masih terbentang luas dan akan semakin bersinar karena cinta dan keberanian yang mereka pelihara.